berikan jalan keluar pada saat kesulitan. Jadi ringan semua masalah untuk dia. Ini di antara kenikmatan yang balasan yang akan Allah segerakan di dunia. Di antara balasan-balasan tersebut yang saya sebutkan tadi, yang paling baik, sebaik-baiknya balasan, ini yang akan kita bahas. Sebaik-baiknya balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah taufik. Taufik yang Allah berikan. Maka dikatakan andaikan semua apa yang kita lakukan tidak ada balasan kecuali taufik, maka itulah sebaik-baiknya balasan. Bisa dipahami ya ikhwan? Kita akan membahas tentang taufik di sini. Ya. Ayo saya turang baca. Ikra. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa min jaz'ihi iyyaka 'ala at-ta'ati an aradika laha ahla. Cukup menjadi balasan Allah atas ketaatanmu jika Allah rela menjadikan kamu orang yang ahli taat. Ya. Ini cukup balasan, sebaik-baiknya balasan. Nah, itu dikatakan di sini hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka 'ala ta'ah kafa jazaan 'ala ta'ati. Ya. Hidayah Allah, taufik Allah, serta i'anah yaitu pertolongan Allah atas taat yang engkau lakukan, itu sudah cukup sebagai balasan atas taat yang kamu lakukan itu. Andaikan tidak ada balasan yang lain, itu balasannya yang, kalau dengan 3 balasan itu sudah sebaik-baiknya balasan. Ayuhal akhwan, sebuah taat yang diterima oleh Allah, ingat ya, sebuah taat yang diterima oleh Allah itu memerlukan 3 hal. Yang pertama yaitu hidayah. Yang kedua taufik. Ya. Jadi sebuah taat, agar taat itu diterima oleh Allah 3 hal harus ada pada seseorang. Hidayah, taufik, kemudian i'anah, pertolongan Allah. Artinya dengan hidayah itu kita mengetahui taat itu adalah taat, petunjuk. Itu hidayah. Dengan taufik yaitu kita dimudahkan, diberi Allah kemudahan untuk melakukan ketaatan itu. Kemudian yang ketiga adalah i'anah. Kita bisa menyempurnakan dengan sempurna ketaatan itu apabila mendapatkan i'anah, pertolongan dari Allah. Jelas ya? Ya. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan 3 perkara itu, maka itu adalah sebaik-baik balasan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Bal huwa ahsanul. Kita bisa sedekah dengan benar, sehingga sedekah kita itu diterima oleh Allah. Itu balasan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Apa sebabnya? Jikalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah, tidak ada i'anah dari Allah, 3 hal itu tidak ada pada diri kita. Wa illa fasifatuka dzatiyal asliyah at-takasul anit ta'ah wa adamul i'tina' biha.
Kalau tidak tiga itu tidak ada, sifat aslimu ini tampak. Kalau tidak ada tiga ini, engkau ini adalah malas dalam taat. Engkau tidak akan mementingkan taat. Kalau kita mau tahu sifat asli kita, malas di dalam taat, meremehkan taat, itu sifat aslinya kita. Itu sifat aslinya gitu. Tidak peduli dengan ketaatan, menggampangkan ketaatan, meremehkan ketaatan, itulah sifat asli kita yang sebenarnya. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik, tidak ada i'anah dari Allah. Jadi ketika tiga hal ini diberikan Allah kepada kita, itu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Andaikan tidak ada balasan selain itu, itulah balasan yang paling baik. Jadi kalau kita malas di dalam sholat, malas di dalam taat, tidak peduli dalam taat, itu memang sifat aslinya kita. Itu sifat aslinya kita. Jelas. Fa idza wafaqaka maulaka lil qiyam, apabila Allah memberikan kepada engkau kemudahan sehingga engkau mampu melakukan ketaatan, kana dzalika jazaan muajjalan fid dunya, maka itu merupakan balasan yang Allah segerakan untukmu di dunia ini. Kita mau tahu balasan yang segera, yaitu hidayah, taufik, kita diberikan kemudahan di dalam taat. Taat kita diterima oleh Allah, itu balasannya yang Allah segerakan. Wa amma fil akhirah, adapun balasan di akhirat nanti dari surga, minal jannati wa na'imya, dari surga dan kenikmatan, dan melihat zat Allah yang maha mulia, itu akan disimpan oleh Allah. Qala ta'ala innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan bahwasanya akan disempurnakan ganjaran kamu, balasan itu nanti di hari kiamat. Jadi di dunia ini akan Allah berikan sedikit demi sedikit balasan, nanti akan Allah sempurnakan di akhirat. Allah berikan rezeki, nanti rezeki dari kenikmatan surga Allah berikan. Allah berikan kenikmatan kita dalam bermunajat kepada Allah, Allah sempurnakan dengan melihat kepada Allah nanti di akhirat. Jelas. Dan perlu kita ketahui, kita sadar diri kita. Maka dikatakan di sini Imam Ibn Athaillah, wa aidan fa anta abdun haqir. Kamu ini, katanya Imam Ibn Athaillah, manusia yang hina, manusia yang rendah. Kamu tidak punya apa-apa. La tastahiqqa khidmatal malikal muluk. Engkau ini sebenarnya tidak layak masuk ke hadirat Allah. Fa idza ja'alaka khadiman, apabila Allah mempersilahkan engkau masuk ke hadiratnya, yaitu amal ibadah kamu diterima oleh Allah, dan Allah ridha dengan apa yang kamu lakukan dari ketaatan, fahuwa minnatun azimatun minhu alaik, maka itu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kamu. Kita tidak layak masuk ke hadirat Allah. Dengan Allah menuntun kita, memudahkan kita untuk taat, ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya gambarkan seperti ini, kita ada seorang raja, raja yang agung. Kita punya seorang raja, raja yang agung. Kita ini adalah rakyat jelata, tidak punya apa-apa, miskin, tidak punya apa-apa, rakyat jelata. Kemudian sang raja ini mengundang kita untuk masuk ke dalam istananya. Kita diundang masuk ke dalam istana raja. Itu kehormatan yang besar untuk kita. Itu kemuliaan yang besar untuk kita. Walaupun di istana itu kita tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi hadiah, dengan kita masuk ke dalam istana itu sudah kenikmatan yang besar.
Ini kalau kita gambarkan seperti kita melaksanakan sholat. Kita yang kotor, kita yang hina, lalu kita diterima masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tidak ada kenikmatan yang lain, tidak ada balasan apapun, dengan Allah memberikan kita petunjuk untuk masuk ke hadiratnya, ini sudah kehormatan yang besar. Ini sudah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Andaikan tidak ada balasan lagi, tidak ada surga, tidak ada semua balasan. Dengan balasan engkau dimasukkan di dalam hadirat Allah, engkau dipersilakan masuk ke hadirat Allah. Engkau yang hina, engkau yang kotor, engkau yang tidak punya apa-apa, masuk ke hadirat Allah. Ini sudah kemuliaan yang besar. Ini sudah kehormatan yang besar. Kalau Allah saja menerima sholat kita, itu anugerah yang besar. Allah menerima puasa kita, itu anugerah yang besar. Allah menerima sedekah kita, itu anugerah yang besar. Kita tahu bagaimana amal kita, kotornya amal kita. Kita tahu bagaimana kotornya diri kita. Kalau Allah menerima apa yang kita lakukan dengan kekurangan-kekurangannya, itu udah kemuliaan yang besar untuk kita. Jelas ya ikhwan. Maka sebaik-baiknya balasan yaitu taufik, hidayah, inayah Allah. Kalau Allah berikan ketiga ini sudah luar biasa. Kalau kita sadar diri kita, kita tahu kekotoran diri kita, kita akan bersyukur ketika kita melaksanakan sholat. Kita mampu melaksanakan sholat, kita akan bersyukur Allah memudahkan kita untuk sholat, bukan kita menuntut yang lain. Ketika kita mampu berpuasa, kita akan bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita taufik, kemudahan untuk berpuasa. Ketika kita mampu bersedekah, kita bersyukur Allah berikan kemudahan kita untuk bersedekah. Ini yang harus kita pandang, bukan kita pandang diri kita. Orang yang memandang amalnya, saya bisa sholat, saya bisa puasa, saya bisa ini, dia akan mengagungkan dirinya dan mengecilkan Allah. Yang seharusnya dia lakukan, dia kecilkan apa yang dia lakukan dan besarkan anugerah Allah kepada dia, sehingga betul-betul dia beribadah kepada Allah, bukan dia menyembah diri dia. Orang yang menyembah dirinya, dia hanya membesarkan apa yang dia lakukan, memuji diri dia. Saya bisa sholat 100 rakaat, saya bisa umrah 3 kali. Dia memuji diri dia seakan-akan dia mengagungkan diri dia. Yang seharusnya kita agungkan Allah. Saya bisa sholat, Allah yang memudahkan saya untuk sholat. Kalau Allah tidak mudahkan saya untuk sholat, saya tidak bisa sholat. Saya penuh kekurangan, penuh kelalaian. Kalau Allah menerima ibadah saya, itu anugerah Allah kepada saya, bukan apa yang saya lakukan. Kecilkan apa yang kita lakukan itu. Pandang anugerah Allah. Kalau kita membesarkan apa yang kita lakukan, kita akan ujub. Kemudian kita akan sombong. Kemudian kita akan riya. Masuk semua penyakit di situ. Jelas ya ikhwan. Ya. Kemudian Fattaufiqu. Ini penting kita ketahui tentang taufik ini. Sehingga ketika kita tidak memahami ini, biasanya kita lebih membesarkan apa yang kita perbuat. Kita lupa taufik Allah, hidayah Allah, i'anah Allah. Dia hanya memuji diri dia. Karena kalau kita sudah biasa memuji diri kita, manis nanti jadinya. Semua tempat nanti kita akan muji diri kita. Fattaufiqu lil ibadah ahsan min wujudiha. Taufik untuk ibadah, kita diberikan kemudahan untuk ibadah. Taufik Allah itu lebih baik dari ibadah yang kita lakukan. Ingat ya, taufik itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan. Kita dimudahkan Allah untuk sholat,
kemudahan solat itu lebih baik dari solat yang kita lakukan. Ya, itu lebih berharga dari solat itu sendiri. Ya, kita dimudahkan Allah untuk bersedekah, itu taufik itu lebih baik daripada sedekah yang kita lakukan. Apa sebabnya? Li'anna taufiq minallah ilaika wal ibadah minka ilaih wa ma kana minallahi ahsan wa azka. Karena taufik itu dari Allah untuk engkau, dan ibadah yang kamu lakukan dari kamu untuk Allah. Apa yang diberikan Allah sempurna, tidak ada celah. Apa yang engkau persembahkan penuh kekurangan. Jelas. Ya. Taufik dan ibadah. Ya, taufik dari Allah, ibadah dari kamu. Dari dua ini yang mana yang besar? Taufik dari Allah, ibadah adalah persembahan kamu untuk Allah. Persembahan kamu untuk Allah banyak kekurangannya, penuh dengan kekurangannya. Apa yang Allah berikan kepada kamu sempurna, tidak ada celahnya. Allah Maha sempurna. Maka taufik dengan ibadah yang kamu lakukan, taufik lebih baik daripada ibadah yang kamu lakukan. Kalau kita sudah memahami perkara ini, kita tidak akan memandang apa yang kita lakukan. Kita akan bersyukur setiap taat yang kita lakukan. Saya bisa salat, ini taufik dari Allah. Alhamdulillah, Allah menggerakkan tubuh saya. La haula, kita ucapkan la haula wa la quwata illa. Kalau tidak ada kekuatan dari Allah, saya tidak bisa salat. Bersyukur kita bisa salat, kita bersedekah, kita bersyukur kita bisa bersedekah. Karena apa yang kita lakukan dibandingkan taufik dari Allah itu tak ada nilainya apa yang kita lakukan. Jelas ayo ikhwan. Ya. Jadi taufik itu adalah ganjaran yang paling besar yang kita dapatkan di dunia ini. Dan taufik ini fahuwa aslus sa'adatika fid dunya wal akhirah. Taufik ini merupakan sumber pokok keberuntungan kamu di dunia dan di akhirat. Orang yang banyak ilmu, tapi kalau tidak ada taufik, tidak ada faedah ilmunya. Walaupun dia berguru di mana-mana pun tidak ada faedahnya. Di mana majlis pun dia duduk, tapi tidak ada taufik, tidak ada faedah ilmunya itu. Karena taufik ini sumber dari keberuntungan dunia dan akhirat. Sekian banyak pengajian kita dengar, kita pergi pengajian sana, kita pergi pengajian sini. Kalau tidak ada taufik itu tidak ada faedahnya. Jadi taufik ini modal, sumber keberuntungan kita dunia dan akhirat. Jelas. Kemudian selanjutnya tanda-tanda orang tidak taufik, tidak diberi taufik oleh Allah. Apa tanda-tandanya? Nah, kita tinggal koreksi di sini. Nanti ada juga apa sebabnya dia tidak mendapat taufik dari Allah. Yang pertama, la yashkurullah. Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan dia tidak bersyukur. Apa dimaksud bersyukur ini? Yaitu nikmat yang Allah berikan kepada dia digunakan untuk hal-hal yang merusak akhirat dia. Kenikmatan yang Allah berikan kepada dia digunakan untuk hal-hal yang mencelakakan akhirat dia. Ini orang tidak bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, dia gunakan dengan hal-hal yang menghancurkan akhirat dia. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan, semuanya digunakan untuk hal-hal yang merusak. Kesehatan diberikan Allah, digunakan untuk maksiat.
mata, telinga, semua kenikmatan digunakan untuk maksiat. Harta Allah berikan, gunakan untuk maksiat, untuk menghancurkan akhirat dia. Ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Apa sebabnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena dia tidak diberi taufik oleh Allah. Ya. Banyak ilmu dituntutnya, tapi tidak ada perubahan juga. Ya. Banyak kenikmatan yang Allah berikan, tidak ada faedahnya juga. Dia tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, karena orang ini tidak diberi taufik oleh Allah. Kemudian yang kedua, la yantafi' bi ilmihi. Ilmu yang dia dapat tidak ada faedahnya. Duduk majelis ini, pindah majelis ini, pindah lagi majelis ini, tidak ada faedahnya. Tetap dia dengan jalannya. Tahu ini halal, tahu ini haram, tahu yang baik, tahu yang buruk, tidak ada faedahnya. Ilmunya tidak bisa bermanfaat. Apa sebabnya ilmunya tidak bermanfaat? Karena tidak mendapat taufik dari Allah. Jelas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, la yantafi bi suhbatil akhyar. Dia tidak bisa mengambil manfaat dengan berteman dengan orang-orang baik. Ya. Orang ini temannya banyak, ustaz, guru, ya kan, orang saleh, tapi dia tetap dengan posisi dia. Tidak ada manfaat berteman baik, berteman dengan orang-orang baik. Tidak ada faedah berteman dengan orang-orang saleh. Ya. Padahal sekeliling dia orang-orang baik, tapi dia tidak ada mendapat apapun dari kebaikan yang sekeliling dia ini. Itu tandanya apa? Orang itu tidak mendapat taufik dari Allah. Seharusnya kita berteman dengan orang baik, kita bisa menjadi baik. Tapi karena dia tidak mendapat taufik, maka tidak ada faedah. Jadi orang tidak mendapat taufik, dia tidak bersyukur akan kenikmatan Allah. Kenikmatan itu digunakan untuk menghancurkan akhirat dia. Yang kedua, ilmu yang dia dapat tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Walaupun sebanyak apapun dia belajar, tetap tidak ada faedahnya ilmu itu. Kemudian yang ketiga, siapapun yang dekat sama dia dekat sama orang saleh, orang alim, ustaz, tidak ada faedahnya juga. Jelas. Itu tanda orang tidak mendapat taufik dari Allah. Kita lihat, kita masuk dalam golongan ini. Kemudian kalau kita telusuri lagi, kenapa orang itu tidak mendapat taufik dari Allah? Andaikan orang ini banyak rezekinya, banyak duitnya, atau banyak ilmunya, seharusnya orang banyak rezeki kan mudah, nyaman nyari surga. Seharusnya, ya kan? Seharusnya kan mudah, duit ada banyak, seharusnya nyaman, cari surga itu mudah. Orang mau berobat tak ada duit, kasih duit, ya kan? Orang tak mampu, kasih bantu. Orang mau sekolah tak ada duit, kasih duit. Seharusnya mudah sekali dia nyari surga, nyaman sekali. Tapi dia tidak mendapatkan itu. Malah rezeki itu mencelakakan akhiratnya. Kita diberi Allah kesehatan, seharusnya mudah kita taat. Hanya sholat, puasa, badan sehat. Tapi tidak ada faedahnya. Malah kesehatan kita untuk menghancurkan akhirat kita. Ini orang tidak mendapat taufik dari Allah. Ya. Dia hanya menggunakan apapun yang Allah berikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kenapa dia tidak dapat taufik? Itu sebabnya ada dosa yang menghalangi taufik itu datang kepada dia. Ada dosa. Dosanya apa? Allahu a'lam. Apa dosanya? Allahu a'lam. Ada dosa yang menghalangi taufik itu datang kepada dia.
Apa dosanya? Allahu a'lam. Bisa dia pekerjaan tukang riba, bisa dia pekerjaan nipu orang, bisa pekerjaannya mulutnya menyakiti orang. Ada dosa yang dilakukan yang menghalangi taufik itu datang kepada dia. Maka di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, taubat. Jadi kalau kita merasakan kita berada di 3 keadaan ini, tidak bersyukur dengan kenikmatan Allah, ilmu yang dapat, majlis duduk bertahun-tahun tak ada perubahan enggak, ya kan? Kawan dengan orang-orang dekat, kenal ustaz ini, kenal ustaz ini, kenal ustaz ini, tetap di perilakunya. Kalau 3 hal ini ada dosa, segera bertaubat. Ada dosa yang menghalangi taufik Allah itu datang kepada dia. Bertobat, perbaharui taubat sehingga taufik itu datang kepada dia. Kalau udah taufik datang, mudah semuanya. Salat mudah, tak ada beban. Puasa tak ada beban, ya. Tahajud pun jam berapa pun siap. Maka dikatakan amal yang sungguh-sungguh itu akan melahirkan sifat taat. Jika sifat taat itu sudah tumbuh di hati seseorang, hidup di hati seseorang, maka dia akan berpindah dari taat kepada taat yang lain, dari perintah kepada perintah yang lain. Jadi amal melahirkan ketaatan, dan taatan akan menambah amal. Jelas? Ayat terus selanjutnya, yang ketiga. كفى العاملين جزاء ما هو فاتحوه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود mu'anasatihi. Cukup sebagai pembalasan kepada orang-orang yang beramal apa yang telah dibukakan oleh Allah di hati mereka di dalam melakukan ketaatan, dan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari kesenangan-kesenangan yang mereka rasakan di waktu munajat kepada Allah. Ya, termasuk juga cukup balasan dari taufik Allah. Ini juga ada cukup balasan yang Allah berikan kepada seseorang, yang Allah berikan di hati orang yang taat itu berbeda dengan orang yang tidak taat. Ada dikatakan di sini annal amilina li rabbihim, ya, yuftahu lahum minal ulum wal ma'arif ma la yuftahu li ghairihim. Orang yang beramal itu, orang taat kepada Allah itu, Allah akan bukakan, ya, kepada dia ilmu, bagi mereka ilmu dan makrifat yang tidak dibukakan kepada yang lain. Orang yang taat kepada Allah itu diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada yang lain. Saya kasih contoh macam di majelis ini. Di majelis ini, ya. Apa yang saya jelaskan, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah dalam kitab ini, setiap orang berbeda sesuai ketaatannya. Orang yang taat kepada Allah, dia ahli taat, pemahamannya dalam. Sama orang yang tidak taat beda. Jelas? Ya. Beda. Kita duduk di sini ini, yang bagus, yang taat, dia mendapat pemahaman ilmu itu lebih dari Allah daripada orang yang tidak taat. Padahal majlis sama, guru sama, kitab sama, tapi ilmu yang dia dapat berbeda-beda. Karena orang yang taat, Allah akan berikan ilmu kepada dia yang tidak diberikan kepada orang yang tidak taat. Jelas? Hah? Faham? Kemudian sama juga seperti ibadah yang dilakukan orang yang taat sama ibadah yang dilakukan dengan orang yang tidak taat kepada Allah berbeda rasanya. Dia baca Quran, sama-sama baca Quran, surah yang sama, ini manis sekali, nyaman sekali, yang ini tak nyaman. Dia solat, ini sampai menetes air mata, sampai bergegagah, yang ini santai ya.
Sama solat sama, imam sama. Begitu juga dalam ilmu. Orang yang taat sama orang yang tidak taat, dia akan dapat berbeda ilmu itu. Itu Allah berikan memang, bukan anda yang berikan ajar. Allah berikan ilmu ya kepada orang yang taat, yang Allah tidak berikan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi cukuplah balasan yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah bukakan ilmu kepada orang yang taat itu yang tidak diberikan kepada Allah kepada orang yang tidak taat. Allah bukakan kelezatan bermunajat kepada dia, dekat kepada Allah yang tidak diberikan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Itu merupakan balasan yang Allah berikan kepada kita. Jelas ya ikhwan. Ya. Jadi dalam hikmah ini menjelaskan tentang balasan yang akan Allah berikan di akhirat. Balasan yang akan Allah berikan, balasan yang akan Allah segerakan di dunia ini. Balasan yang Allah segerakan di dunia ini atas ketaatan seorang hamba adalah balasan yang membuat dia semakin dekat kepada Allah, semakin ingat kepada Allah, bukan semakin lalai kepada Allah. Allah berikan dia kesehatan, dia gunakan untuk taat. Allah berikan rezeki kepada dia, rezeki itu dia gunakan untuk taat. Orang yang mendapatkan hal-hal tersebut itu dalam hidup dia, dan semua yang Allah berikan digunakan semuanya untuk ingat kepada Allah, itu balasan yang Allah segerakan di dunia untuk dia. Jelas ya ikhwan. Ya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Kita sama-sama istighfar dulu penutup. Nanti insyaAllah setiap minggu, setiap pelajaran kita tutup istighfar, sehingga mudah insyaAllah kita. Mungkin ada dosa yang kita lakukan menghalang taufik, bukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah. Nah. Kita hadapkan semuanya, apa dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada Allah. Hadapkan semuanya, apapun. Kita kumpulkan semua, kita serahkan sama Allah dan memohon ampun kepada Allah. Ikuti saya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sungguh-sungguh kita istighfar, betul-betul memohon ampun. Dosa ini yang membuat kita berat dalam ibadah. Dosa yang akan membuat kita gelap kuburan kita. Dosa yang akan membuat kuburan kita menjadi lubang daripada neraka. Ya. Betul-betul kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panggil nama Allah sambil mengingat dosa yang kita lakukan. Kita serahkan kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, 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 kemaksiatan yang kami perbuat, kemaksiatan yang kami perbuat, membuat Engkau murka kepada kami, membuat Engkau murka kepada kami, membuat Engkau murka kepada kami, membuat Engkau murka kepada kami. Ampuni kami ya Allah. 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 Jika
Jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami perbuat, kemaksiatan yang kami perbuat, membuat Engkau murka kepada kami, membuat Engkau marah kepada kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, 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 ampuni dosa kedua mata kami, ampuni dosa kedua telinga kami, ampuni dosa lisan kami, ampuni dosa kedua tangan kami, ampuni dosa kedua kaki kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa anak dan istri kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, jikalau dosa-dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang kami perbuat, membuat Engkau murka kepada kami, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Alhamdulillah.